Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang kegiatan kita sebagai seorang muslim dalam berdagang, satu hal yang penting bagi kita semua, sebagaimana nasihat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, agar kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi jual beli. Jadi kita mengilmui, belajar, baik itu bagaimana cara jual beli, baik itu kita mengetahui mana tempat-tempat yang diperbolehkan, tempat-tempat yang terlarang, dan juga kita mengetahui akad-akad yang di situ jelas yang dihalalkan, dan menghindari juga mana itu akad-akad yang dilarang dalam Islam. Nah, terkait dengan apa yang tadi disebutkan jual beli tempat yang telah dilarang oleh pemerintah, maka pada dasarnya kita dalam jual beli yang kita tetap harus mengikuti aturan apa yang telah disebutkan oleh ulil amri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk mengikuti apa yang menjadi aturan yang Allah Subhanahu wa taala, agar kita mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh siapa? Oleh ulil amri. Ketaatan ini suatu hal yang penting. Yang kenapa? Karena yang ketika kita melanggar, maka tentu ini suatu hal yang dilarang, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala perintahkan agar kita mentaati ulil amri. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita pahami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tadi tentang masalah fasilitas, ada fasilitas umum yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana di situ digunakan untuk masyarakat. Maka ketika di situ manusia memang diperbolehkan untuk memanfaatkannya, pada dasarnya boleh. Kalau memang di situ fasilitas tersebut sudah diatur dan pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk memakainya, maka silahkan di situ kita memanfaatkannya, walaupun itu memang bukan milik kita. Kita hanya cuma sekedar yaitu memiliki hak untuk memanfaatkannya saja. Karena terkadang ada seorang itu dia punya barang dan itu milik dia, ya. Tapi ada juga orang yang dia nggak punya yaitu kepemilikan tapi bisa memakai. Ya, seperti misalnya kontrak rumah. Yang orang yang mengontrak rumah itu ibaratnya apa? Dia memakai tapi itu bukan milik dia. Dia cuma hak pakai saja. Ya, maka sama dengan fasilitas umum, maka itu bukan milik kita, itu milik pemerintah. Maka tentu kita harus ikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, dan kita harus memakainya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah, silahkan dimanfaatkan, tapi tetap harus kita mengikuti aturan-aturan tersebut. Seperti misalnya jalan umum, lorong, lapangan di tengah kota, maka ini nggak berhak. Kita tidak boleh mengelolanya kecuali kalau itu sudah diizinkan. Apalagi kalau jalan itu sempit, apalagi kalau di jalan sempit, apalagi sampai mengganggu orang lain yang jalan di situ, sampai mengganggu. Apalagi itu milik kaum muslimin secara keseluruhan, akhirnya banyak yang mereka yang seharusnya bisa jalan akhirnya nggak bisa jalan. Maka tentu di sini ya kita tidak dibenarkan. Maka kita harus ikut aturan. Ya, maka jangan sampai sesuatu yang itu milik khalayak ramai yang kita pergunakan yaitu dengan semau kita sendiri. Kita harus ikut aturan. Makanya kita ketika misalnya kita ingin berjualan misalnya di suatu, misalnya di trotoar misalnya, kita tanya apakah boleh atau tidak. Jangan langsung kita jualan di situ yang akhirnya yaitu mengganggu orang yang berjalan, mengganggu yaitu saudara kita, atau mengganggu orang yang di situ mungkin ada jalan yang kemudian situ kita pakai. Maka tentu ini suatu hal yang sebenarnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu bukan milik kita, karena itu adalah milik khalayak ramai. Dan ini satu hal yang sangat penting sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa khalayak ramai tempat umum, ingat itu bukan milik kita pribadi, ingat itu adalah milik umum. Maka jangan sampai kita semau kita sendiri. Maka jangan sampai kita yaitu melakukan sesuatu, kita harus yaitu meminta izin terlebih dahulu siapa yang berhak di situ. Kecuali kalau di situ diberikan kebebasan, silahkan pakai
tidak ada memang melarangnya dan itu memang diberikan izin oleh pemerintah, maka silahkan, tidak ada masalah kita memakainya. Namun kalau sudah tertulis di situ, apalagi sudah ada larangan, maka jauhilah, tinggalkan tempat tersebut. Ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas, coba cari yang lain. Jangan sampai kita memakai fasilitas umum untuk berjualan atau untuk sesuatu yang pribadi bagi kita. Ya. Dan ini banyak di antara kita remehkan, terutama mereka yang punya misalnya berjualan, ya, kemudian setelah itu dia jatahnya 1 meter, nggak taunya dia tambah lagi sampai 2 meter. Akhirnya jalan umum untuk motor, untuk mobil akhirnya terhalang. Dia dapat jatah yang 1 meter, nggak taunya ditambah lagi misalnya. Ini suatu hal yang nggak boleh, ini zalim namanya. Atau seorang misalnya yang sering kali terjadi sekarang misalnya dia punya mobil, mobilnya nggak ada garasi, akhirnya dia pakai jalan umum, dipakai untuk garasi. Ini juga sama, tidak dibenarkan, itu milik umum. Kalau itu sampai mengganggu orang yang jalan, maka ini termasuk kezaliman, maka tidak diperbolehkan. Makanya ingat, sesuatu yang itu milik umum, maka perlu kita pahami, itu bukan milik kita, bukan milik pribadi kita. Maka jangan sampai kita membangun sesuatu yang itu bukan milik kita, apalagi kalau sudah ada larangan. Kalau diberikan keluasan silahkan, namun tetap jangan sampai orang lain terganggu, jangan sampai orang lain terganggu dari apa yang kita lakukan. Kaidahnya sebagaimana hadis Nabi SAW, la zarar wa la zirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.